Shalom, selamat sore buat teman-teman maupun pemudi yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di tiba saat ini kita akan ibadah PAM. Untuk itu perlu kita ketahui yang pelayan firman di sore ini Bapak Pendeta Bimaran. Untuk itu saya akan mengajak saudara-saudari untuk kita membuka bersama-sama Mari kita membuka bersama-sama Sorry, saya akan mengulang lagi. Shalom, selamat sore teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan marilah kita beribadah. Untuk itu perlu kita mengetahui bersama-sama yang pelayan firman di sore hari ini Bapak Pendeta Maran. Mari kita berdoa mulai. Ibadah persekutuan kaum muda yang terkasih di sore hari ini, kami mohon Tuhan, di saat sore hari ini kami akan membuka sabda kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, kami minta Engkau datang membuka hati kami, pikiran kami, agar kami bisa membuka dan membaca di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepadamu di saat sore hari ini. Terima kasih, haleluya, amin. Kita akan masuk, teman-teman yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian bersama dari nyanyian rohani 3. Hormat bagi Allah Bapa dan kata-kata selanjutnya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Raja Esa, yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Kita lanjutkan dengan nomor 2. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan bermazmur dan bermazmur puji-pujian. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mazmur puji-pujian dalam malam ini, hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur 121. Baik teman-teman yang sudah mendapatkan, mari saya akan membaca untuk kita bersama-sama. Mazmur puji-puji, Mazmur 121, perikop pembacaan, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian syarat. Aku melayankan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terletap. Sesungguhnya tidak terletap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan. Pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik, kita akan meresponi firman ini. Saya akan mengajak kita membuka bersama-sama di dalam Mazmur 105 ayat 1 untuk mengantar pelayan firman. Ucap syukur dan puji dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya. Segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Rekan-rekan pemuda Jemaat GKI Lahairoi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama-sama dalam ibadah kita di malam hari ini, kita menikmati kebenaran firman Allah yang pada saat ini diambil bagi kita dari bacaan kitab Hakim-Hakim, yaitu Hakim-Hakim pada pasal 11 ayat 29 sampai 40. Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Marilah sobat-sobat muda, sebelum kita membaca teks atau bacaan Alkitab di malam hari ini, kita berdoa mohon tuntunan dari Roh Kudus atas kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dari yang kacau menjadi baik, dan dengan firman-Mu lah Engkau memelihara segala yang hidup. Bahkan benda mati sekalipun masih ada menjadi naungan bagi kehidupan.
karena Engkau menjaganya. Di malam hari ini dalam persekutuan pemuda Jemaat GKI Laheroi Kamorojaya ini, mereka semua persekutuan ini telah stay siap di rumah masing-masing, dan pada saat ini mereka sedang mengikuti pengajaran dan peribadahan secara live dari tempat tinggal mereka. Ya Tuhan, terangilah hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, agar supaya kami boleh diperkenankan Tuhan untuk menjadi alat-alat kebenaran. Kehidupan kami senantiasa diperbarui dan diperbaiki, dan masa depan kami menjadi masa depan di mana Tuhan berperkara, membimbing, memelihara, dan menentukan keberadaan hidup kami. Terima kasih, berfirmanlah, ya Tuhan, karena kami, anak-anak-Mu, telah sedia hati mendengarkan suara Tuhan. Amin. Sekali lagi, sobat-sobat muda, bacaan Alkitab di malam hari ini dalam persekutuan pemuda jemaat terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 20. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat ke-40. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Lalu ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Ebel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anak-anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah.
dan ia membiarkan pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead itu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Amin. Sobat-sobat muda yang terkasih, ada satu cerita menarik. Saya baca kisah ini sebagai bagian dari cerita epik Mahabharata. Kita semua tahu cerita Mahabharata, cerita kepahlawanan yang besar yang mengisahkan tentang kepahlawanan, keadilan, dan kebijaksanaan. Ada satu cerita di kitab itu tentang seekor burung merpati. Dia baru saja lolos dari serangan burung gagak. Merpati itu sempat dilukai, tapi dia cepat-cepat terbang pergi mencari perlindungan di istana raja. Sampai di istana dia bertemu dengan raja dan dia minta tolong, "Oh Gusti, lindungilah hamba. Ada gagak yang mengejar aku." Raja melihat merpati itu dengan rasa kasihan, sehingga dia meminta kepada merpati itu untuk mendekat, dan dia katakan kepada merpati itu, "Tenang saja kamu di sini. Selama kamu di sini, kamu akan aman. Aku akan melindungimu." Nah, pada saat itu juga si gagak masuk. Dan dia berkata kepada raja, "Merpati itu punya aku. Ini sesuai dengan hukum, karena punggungnya sudah aku tandai dengan luka." Raja adalah orang yang sangat menghormati hukum. Namun di pihak lain, dia juga sudah berjanji kepada merpati bahwa dia akan melindungi merpati itu. Tiba-tiba dalam situasi begini, raja mendapat akal. Lalu dia memberi tawaran lain kepada burung gagak. "Bagaimana kalau saya kasih engkau daging rusa?" Daging itu langsung, burung gagak itu langsung membalikan muka sambil mencemooh. "Oh dasar manusia. Manusia memang licik. Seenaknya saja dia mau mengorbankan hewan untuk kepentingan dia. Bukankah manusia sendiri juga punya badan, punya tubuh untuk diberikan?" Raja kaget. Apakah dia harus memberikan daging manusia? Daging siapa? Sebagai raja yang baik, dia tidak mungkin menyerahkan daging dari rakyat atau hamba-hambanya. Lalu dengan berat hati, raja berkata kepada pegawai, "Ambil timbangan. Timbanglah merpati itu, dan seberat timbangan merpati itu, seberat itu pula kamu harus ambil daging saya. Mulai dari betis, coba." Dengan rasa takut,
tercengang, para pengawal itu mulai datang dan dengan hati-hati mereka mengerat betis si raja. Ternyata berat betis dari raja ini tidak cukup. Mereka mulai dengan yang sebelahnya lagi. Ternyata kurang. Pindah lagi ke paha. Seluruh kaki habis. Pindah ke kaki yang sebelah, lalu pindah ke tangan kiri, kanan. Tapi semuanya tidak cukup dan raja kemudian dengan bersimbah darah raja jatuh. Tidak berdaya, sekarat. Dan pada saat itu, tiba-tiba mendadak burung gagak dan merpati itu menjelma menjadi manusia. Dan ternyata mereka ini adalah dua orang dewa. Mereka hanya datang ke raja itu dengan bersandiwara, saling kejar-kejaran, hanya untuk membuktikan apakah raja ini seorang yang adil, yang bijaksana, yang pegang janji atau tidak. Nah, sobat-sobat muda, dengan cerita itu kita mulai belajar memahami apa yang kita baca di malam hari ini terkait dengan apa yang terjadi di keluarga Yefta. Sobat-sobat muda yang terkasih, dalam kisah yang kita baca tadi, kita mendapatkan gambaran tentang siapa itu Yefta. Kita juga mendapatkan gambaran tentang siapa anak gadis tunggalnya itu. Tapi khususnya saya ingin memfokuskan kita pada cerita tentang Yefta. Sekalipun cerita tentang anak gadisnya itu sangat menarik. Sangat menyentuh hati kita, terutama karena dia anak muda dan kalian juga anak-anak muda. Kalian mungkin pasti lebih bersimpati kepada anak gadis Yefta dibanding kepada bapaknya. Tapi saya mengajak kita untuk merenungkan dalam ibadah kita pada malam hari ini tentang Yefta terkait dengan masalah penting yaitu janji atau nasar kita kepada Tuhan. Dalam kisah ini, sobat-sobat muda, Yefta digambarkan sebagai seorang pemimpin yang pandai dan sangat ahli dalam bernegosiasi. Itu kalau kita baca ke perikop sebelumnya. Mulai dari 11 awal. Bahkan di perikop akhir dari pasal 10. Yang kedua, dia juga digambarkan sebagai orang yang beriman. Dia tahu segala keberhasilan umat Allah di masa kini maupun di masa lalu. Dan di masa depan itu tidak lain hanya merupakan karya Tuhan semata dalam kehidupan umatnya. Yefta juga orang yang dipakai oleh Allah. Oleh karena itu dalam bacaan kita tadi kita lihat pada akhirnya dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin kaum Gilead, salah satu masyarakat dari bangsa Israel, satu rumpun keluarga. Dan Yefta ini adalah pemimpin yang diurapi Tuhan, di mana roh Allah menguasai dia. Dalam bacaan kita tadi di ayat ke-29. Tetapi sebaik-baiknya Yefta, sebenar-benarnya dia juga tetap adalah seorang manusia biasa. Dia punya kelemahan. Rupanya di balik sifat-sifat positif yang dia miliki, dia dapatkan dari Tuhan, dia juga punya kelemahan yang sangat menentukan atau sangat berbahaya, yaitu dia orang yang sedikit gegabah. Dan ini
kita tahu sebagai akibat atau sebagai bagian penting di balik kisah yang kita baca dalam teks Alkitab di malam hari ini. Sekali lagi, Yefta sangat percaya bahwa Allah selalu hadir menyertai umat Allah atau orang percaya, dan dia juga paham tentang kebenaran karya Allah di masa yang lalu. Khususnya, dia sangat mengetahui tentang sejarah pendudukan tanah yang dituntut oleh Bani Amon terhadap orang Israel, khususnya masyarakat Gilead. Dia tahu bahwa tanah itu bukanlah milik Bani Amon. Kawasan yang luas itu direbut oleh Allah dari bangsa Amori. Jadi penguasaan kawasan itu oleh warga Gilead sah secara hukum karena mereka mendapatkan itu sebagai rampasan Tuhan dari bangsa Amori dan bukan dari orang Amon. Lalu di dalam pembacaan ini, dengan pengetahuan Yefta, dengan iman Yefta, seharusnya iman dan pengetahuan yang dimiliki itu cukup bagi Yefta untuk bertindak. Tetapi mungkin karena dia masih muda, atau mungkin saja karena dia merasa, Gilead ini satu kampung yang kecil saja, mana mungkin dia melawan satu bangsa sebesar Bani Amon. Yang sepadan menjadi lawan Amon haruslah bangsa Israel secara keseluruhan. Kenapa kami yang kecil ini bisa atau pantas dijadikan sebagai lawan dari Bani Amon? Dalam memandang seperti itulah, Yefta kemudian mengucapkan nazar yang berbahaya ini. Dia mengatakan seperti yang kita baca, kalau Tuhan memberikan Bani Amon itu ke tanganku, maka ketika aku pulang dengan selamat sampai di rumahku, siapa yang pertama datang menyambut aku? Anjingkah, kambingkah, hewan apa, bahkan manusia sekalipun, itu akan saya persembahkan kepada Tuhan. Itulah nazarku. Dan sobat-sobat muda, kita tahu, kita jelas bahwa Gilead, bangsa Gilead atau kaum Gilead ini berhasil mengalahkan bangsa Amon atau Bani Amon. Mereka dikejutkan oleh serangan dari orang-orang Gilead dan akhirnya Amon ini dikalahkan oleh kaum Gilead. Itu jelas sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, itu jelas adalah karya pemeliharaan Tuhan, rampasan Tuhan atau peperangan yang dilakukan oleh Tuhan. Itulah yang memenangkan kaum Gilead atau memenangkan Yefta. Dan bukan karena nazar Yefta. Tapi apa yang terjadi? Yefta sudah terlanjur mengucapkan nazar. Dan dia harus memenuhinya karena dia bukan berjanji kepada manusia, tetapi dia telah bernazar kepada Tuhan. Inti dari cerita ini adalah kita sebagai orang-orang muda, bahkan semua orang percaya, diminta untuk mempercayakan hidup kita. Kebagaimanaan kita di masa yang akan datang adalah wujud karya Allah. Sesuai dengan janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Kalau engkau menjadi anak Tuhan,
Engkau tidak perlu mengingatkan Tuhan supaya menyertai engkau, karena itu adalah tugas Tuhan. Itu adalah wujud kasih, pemeliharaan, dan kebapaan Tuhan bagi kita. Tuhan mengatakan dalam cerita, sejelek-jeleknya seorang ayah, Yesus bilang ya, dia tidak akan pernah memberikan ular kepada anaknya kalau dia minta roti. Atau dia tidak akan memberikan kalajengking kalau anaknya minta ikan. Demikian juga dengan Bapamu yang di sorga. Oleh karena itu, jangan menguji Tuhan. Bagian Alkitab pada malam hari ini juga mengingatkan kita sebagai anak-anak muda dan juga semua orang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Seperti yang dikatakan tadi, kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Kita tidak perlu sama seperti anak kecil yang harus mengingatkan mamanya, ingat ya besok pagi kau harus masak, kau harus cuci pakaian saya karena besok saya akan pergi ke sekolah, saya akan pergi ke ulang tahun. Seorang ibu tidak perlu dikasih tahu, karena dia sudah tahu itulah tugas dia sebagai ibu. Ya kan? Nah, demikian juga dengan Tuhan yang berperkara dalam seluruh kehidupan umat percaya. Apa yang terjadi dengan Yefta adalah sesuatu hal yang patut kita sesalkan. Ada banyak penafsir mengatakan, oh itu dia tidak mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Karena orang Israel dilarang mempersembahkan manusia sebagai korban. Tapi teks kita mengatakan seperti itu, aku akan menyerahkannya sebagai korban bakaran. Kita tidak usah berpikir terlalu keras tentang itu, melainkan mari kita ambil makna penting dari cerita ini. Marilah kita mengingat bahwa Allah mengasihi kita dan telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kita adalah pemuda kebanggaan Tuhan. Dan percayakan seluruh masa depan kita, hidup kita, keberadaan kita kepada Tuhan. Yang belum punya pacar, jangan takut tidak akan pernah menikah. Karena akan tiba waktunya, Tuhan akan memberikan kepada kita pasangan yang tepat. Jangan juga takut, saya akan menganggur sepanjang hidup. Karena akan tiba waktunya, Tuhan memberikan kepada kita pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Nah sekarang kepada kita, apa yang kita ingin lakukan ketika Tuhan telah melakukan tanggung jawabnya bagi kita. Saya ingat kemarin, kalau tidak salah, di gereja ada pengangkatan CD ya. Kemarin ada pengangkatan CD, pemuda-pemuda berjajar di depan, mengaku percaya kepada Kristus, dan berjanji kepada Tuhan, mereka akan memikul salibnya dan mengikut Tuhan. Itu janji. Dengan kata lain, itu juga nazar kita. Oleh karena itu, kita diminta untuk mengingat janji itu. Kita hidup di dunia dengan begitu banyak godaan, begitu banyak bujuk rayu, begitu banyak upaya penyesatan dari iblis yang berusaha merampok hidup kita, mengambil hati kita, menarik kita keluar dari hubungan kita yang indah dengan Bapa kita dan Tuhan kita. Oleh karena itu, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, bukan yang baru kemarin di CD, tapi kita semua pemuda yang telah berjanji memikul salib setiap hari dan mengikut Tuhan. Ingatlah dan lakukanlah janji kita
Karena Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan, terberkatilah pemuda-pemudi GKI Laheroi dan semua pendengar setia siaran GKI Laheroi Kamorjaya dimanapun berada. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami, yang menyertai kami, yang menjadi Bapa bagi kami, yang mengangkat kami, anak-anak muda, dengan keberadaan kami yang belum menjadi apapun. Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau berjanji untuk memelihara kami, untuk berperkara dalam kehidupan kami, baik seperti di masa kini, demikian juga seluruh perjalanan hidup kami ke masa yang akan datang. Tolong kami untuk mengamini setiap janji-janji Tuhan, setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu agar terus ada di dalam hati kami, melekat dalam hidup kami, menjadi patokan dan pedoman bagi kami untuk hidup sebagai orang-orang Kristen, sebagai pemuda-pemudi gereja, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang mau setia mengikut Tuhan dan tidak malu mengakui Tuhan di hadapan manusia. Biarlah kami juga mau menyerahkan hidup kami untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan lewat berbagai cara, lewat pekerjaan, lewat sikap hidup kami, lewat pergaulan, lewat aktivitas-aktivitas positif yang kami lakukan dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi wabah yang mengurung setiap orang di rumah mereka masing-masing, berikanlah kami semangat untuk melakukan sesuatu dan tetap setia kepada Tuhan. Di malam hari ini kami juga telah memberi persembahan-persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami mohon terimalah tanda cinta kasih kami, tanda ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan memelihara, menjagai, memberi hidup kami. Terus kami masih ada di tengah-tengah situasi, kondisi yang mencekam kehidupan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Kami berdoa untuk keadaan yang sedang berkecamuk, epidemi dan pandemi besar yang telah terus mengalami perkembangan di beberapa tempat. Kami mensyukuri keadaan di tempat kami, sekalipun menjadi salah satu zona merah di Indonesia, di Provinsi Papua, tetapi angka itu tidak berkembang pesat di dalam lingkungan kota Timika. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lingkungan kerja PT Freeport yang mengalami perkembangan angka karena keluar masuknya para karyawan dari Tembagapura yang sudah menjadi zona merah, tetapi juga para karyawan yang datang dari zona merah yang lain. Kami berdoa untuk teman-teman, para karyawan, bapak-bapak kami, orang tua, saudara-saudara kami yang bekerja di tempat ini, agar mereka selamat dari ancaman penyakit ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pengurus PAM GKI Laheroi Kamorjaya, dari pengurus inti sampai dengan semua seksi dan semua anggota. Kami juga bersyukur karena dengan adanya peneguhan sidi baru, maka kami akan mendapatkan
anggota-anggota baru yang menambah semarak persekutuan ini. Tuhan berkati adik-adik kami yang baru masuk dalam persekutuan atau nanti akan bergabung lewat kerjasama pengurus dengan pihak para sidi baru, maka semua mereka akan mengisi dan menyemarakan persekutuan PAM GKI Laharoi ini ke masa pelayan-pelayan yang berjaga-jaga atas kami, pendeta, majelis, penatua, syamaz di jemaat kami. Kami mendoakan gereja, kami mendoakan pemerintah, kami mendoakan semua sektor pelayanan jasa yang melayani kepentingan publik, masyarakat, pengelola perdagangan. Kami mendoakan orang-orang yang berjual, berusaha, berdagang, baik pedagang besar maupun pedagang kecil, agar mereka tetap mendapatkan kehidupan dan usaha mereka masih tetap bertahan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam persekutuan malam hari ini. Kami bawa semua doa, pengucapan syukur di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengantara yang hidup, yang berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, para pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi bersama-sama di dalam Kidung Jemaat 395 ayat 1 dan 2, lalu kita mohon berkat Tuhan. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Kidung Jemaat 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ayat kedua kita menyanyi sambil berdiri. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita mengakhiri ibadah persekutuan di malam hari ini dengan menyanyi bersama-sama nyanyian permohonan berkat dari nyanyian rohani 18. Kita menyanyi sebagai nyanyian permohonan berkat mengakhiri ibadah. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus,
kiranya menyertai kami. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Shalom. Baik, ibadah kita telah selesai di saat malam hari ini. Untuk itu, kami dari Pemuda PAM mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta yang telah ambil kita dalam firman ini. Semoga memberi kekuatan, kesehatan buat Bapak bersama dengan pemuda yang saat malam hari ini ada hadir di malam ini. Untuk itu, shalom buat teman-teman semua. Tuhan berkati.